Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Halo sahabat trader, kembali berjumpa dengan saya Jimmy dan seperti biasa di channel ini ingin memberikan kepada Anda insight-insight yang bisa memberikan Anda pencerahan sehingga ketika Anda melakukan transaksi atau trading, Anda tidak hilang arah tentunya. Baik, kali ini kita akan membagikan 5 hal yang harus Anda hindari ketika Anda ingin memulai bertransaksi atau trading atau investasi di perdagangan berjangka. Nah, yang pertama adalah trading berdasarkan aturan dan jika ragu maka hindari. Nah, beberapa kali bukan cuma trader newbie tetapi trader senior juga kadang-kadang mengingkari hal ini karena biasanya terlalu banyak ilmu yang didapat, kemudian terlalu banyak insight yang didapat sehingga lupa bahwa kalau kita ragu untuk entry posisi maka itu sebenarnya adalah alert atau sinyal untuk kita menghindari transaksi tersebut. Nah, apabila diteruskan maka apa yang kita yakini sebelumnya akan menjadi hilang sehingga strategi kita yang memang sudah bagus atau memang sudah teruji menurut kita itu akan menjadi buyar ya. Jadi akan tidak berguna sehingga akan terus Anda mencari suatu holy grail. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting banget terutama untuk Anda yang trader pemula, gunakan fitur stop loss karena banyak trader juga seringkali tidak mau menggunakan fitur ini untuk menahan posisi yang terbuka dengan harapan ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Padahal kalau tetap setia kepada apa yang kita susun di awal, maka itu akan bisa dihindari kerugian-kerugian yang memang tidak harus terjadi. Nah, fitur stop loss ini wajib Anda ikuti, wajib Anda pasang ketika Anda mulai untuk bertransaksi. Kalau Anda tidak yakin, Anda bisa memulai dulu dengan akun virtual atau akun demo. Sehingga nanti ketika Anda berhadapan dengan akun sebenarnya atau akun real, maka Anda siap dengan resiko yang memang Anda sudah siapkan dari awal sesuai strategi trading Anda. Yang kedua. Yang ketiga adalah analisa terus-menerus kesalahan Anda. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu biasanya ada beberapa faktor. Bisa jadi itu karena kita hanya coba-coba atau mungkin kita mendengar suatu tips atau strategi trading yang menurut orang atau dari siapa yang dari sosial media itu jauh lebih bagus, kita coba akhirnya bisa jadi loss. Nah, itu yang seringkali menjadi batu sandungan ketika kita untuk memulai transaksi yang berikutnya. Karena itu akan menjadi habit ya. Kita akan terus menggunakan tanpa stop loss. Tapi kalau kita menggunakan stop loss, maka kita bisa mengukur sejauh mana resiko yang bisa kita hadapi atau sejauh mana resiko yang memang kita sudah siapkan dari awal sehingga kita bisa menghindari kondisi-kondisi pergerakan pasar yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita sudah buat dalam trading plan. Kemudian yang keempat adalah jangan takut saat mengambil open position. Nah, ini seringkali terjadi ketika kita sudah mengalami kerugian yang berulang-ulang. Nah, kerugian yang berulang-ulang ini ya seperti tadi kita sebutkan di awal, bisa jadi kita diracuni oleh siapa aja atau kita ikut-ikutan atau kita memang tidak setia dengan strategi trading kita yang awal, maka ketika kita memulai mengambil posisi baru, maka akan terjadi suatu fobia atau ketakutan tersendiri. Jangan-jangan ini nanti loss atau jangan-jangan ini nanti sesuai dengan prediksi saya. Nah, prediksi ini tanda kutip ya. Ini akan berkembang pemikiran ini apabila kita sudah tidak menggunakan strategi kita yang sebelumnya atau yang strategi awal. Sebenarnya kalau kita menggunakan strategi awal, maka yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi kesalahan kita sehingga sehingga open posisi yang kita lakukan itu kita bisa analisa menghindarinya misal contoh nih di market tertentu, misalnya ketika sering terjadi loss di market Eropa, maka kita akan menghindari untuk bertransaksi di market Eropa. Begitu seterusnya. Kemudian yang kelima dan terakhir adalah jangan trading berlebihan. Ini juga diakibatkan oleh akumulasi beberapa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang sering kita lakukan sehingga akhirnya menjadi akumulasi. Kemudian harapan kita akan semakin bertambah dan berkembang seiring dengan kita melakukan transaksi yang berlebihan.
Contoh kita melakukan transaksi lot 1, kemudian kita mendouble menjadi lot 2, kemudian lot 3, dan seterusnya. Sehingga di kalangan trader ada yang dikenal dengan martingale ya. Nah, tetapi apabila kita overtrade, overload, maka yang terjadi adalah Anda harus mempersiapkan dana yang kita tidak tahu seberapa besar. Karena pergerakan pasar itu tidak bisa kita ukur. Yang kita bisa ukur adalah seberapa besar resiko yang kita siapkan ketika terjadi pergolakan market yang tidak sesuai dengan arah transaksi awal kita. Itu tadi ada 5 hal yang harus Anda hindari sebelum Anda mulai untuk bertransaksi. Yang pertama, trading berdasarkan aturan. Kalau ragu, jangan trade. Kemudian 2, gunakan fitur stop loss, dan ini biasakan. Kemudian ketiga, analisis terus kesalahan Anda sehingga Anda bisa memperbaiki dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Keempat, jangan takut saat mengambil posisi baru, karena posisi baru itu sudah kita tuangkan ke dalam satu trading plan kita. Kemudian yang kelima, jangan trading berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik, apalagi bagi kesehatan. Oke, apalagi bagi mental Anda. Oke, itu aja, ada 5 hal yang harus Anda hindari sebelum Anda bertransaksi. Dan kita akan kembali lagi di sesi video berikutnya. Tetap di channel ini. Salam sukses untuk Anda, salam profit, dan jangan lupa untuk terus belajar, berproses untuk menjadi lebih baik.